Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dunia maya, alhamdulillah bisa berjumpa kembali. Kita bisa berbincang-bincang. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi terkait dengan bagaimana mencari ide bisnis. Jadi ide bisnis itu tidak sekonyong-konyong atau langsung tiba-tiba keluar, tidak. Pasti ada inspiring atau ide atau gagasan yang menyertainya. Nah, lantas bagaimana cara mencari gagasan atau ide bisnis tersebut? Sebelum kita membahas terkait dengan bagaimana cara mencari ide atau gagasan bisnis, perlu diketahui bahwa level kebahagiaan seseorang itu ada tiga. Nah, kebahagiaan dalam bentuk kesenangan. Contohnya apa? Ada mungkin di sekeliling kita atau di lingkungan kita yang kesenangannya itu atau mungkin merasa puas gitu kan ya. Kalau dia itu ngopi di pinggir sawah atau ngopi sembari ngerokok atau kalau sudah makan coklat dia akan senang, dia akan bahagia. Nah, ini adalah level terendah kebahagiaan seseorang dalam bentuk kesenangan. Nah, selanjutnya adalah kebahagiaan dalam bentuk kegemaran. Ini lebih dikenal dengan kebahagiaan sesuai dengan passion ya. Karena jika kamu tahu apa yang kamu minati, nah kamu itu kadangkala lupa terhadap waktu gitu kan ya. Tidak ada orang yang menyuruhnya, tidak ada orang yang membayarnya. Nah, ini levelnya lebih tinggi, satu tingkat daripada kebahagiaan dalam bentuk kesenangan itu tadi. Nah, kebahagiaan dalam bentuk kegemaran ataupun passion ini satu tingkat lebih baik. Contohnya adalah mungkin jikalau teman-teman atau sahabat-sahabat semuanya itu kalau terkait dengan cocok tanam, entah nanam apa, nanam bunga atau nanam jagung dan seterusnya, sampai lupa waktu dan senang, itulah terkait dengan kebahagiaan dalam bentuk passion ataupun kegemaran. Nah, yang ketiga adalah kebahagiaan dalam bentuk tujuan. Nah, ini adalah level tertinggi dari cita-cita atau level kebahagiaan seseorang. Nah, di situ apa sih kebahagiaan dalam bentuk tujuan? Nah, contohnya tadi adalah seseorang pasti mempunyai impian, mempunyai goals atau tujuan hidup. Contoh, teman-teman mempunyai cita-cita ingin menjadi direktur, ingin menjadi pegawai negeri atau ASN, mempunyai cita-cita pengen ibadah haji bersama keluarga. Nah, ini adalah kebaikan dalam bentuk tujuan. Nah, kembali ke konteks, bagaimana sih cara menemukan kreativitas atau inovasi? Pemikiran kreatif itu kecenderungannya adalah di otak kanan. Nah, otak kanan itu unik gitu kan. Nah, kreatif harus dibarengi dengan yang namanya inovasi sehingga ada open innovation. Pertanyaannya, apa sih perbedaan antara kreatif dan juga inovatif? Nah, kreatif kecenderungannya adalah mereka yang mempunyai atau yang memiliki daya cipta. Sedangkan inovatif itu orientasinya itu selalu berubah atau pembaruan. Nah, kreatif menciptakan sesuatu yang lain berbeda dari yang lain, menghubungkan ide-ide atau hal-hal yang tadinya tidak berhubungan menjadi kesatuan. Sedangkan inovatif menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Pembaruan atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Nah, ini contoh grup 2 tang. Nah, kalau sahabat-sahabat belum tahu bisa cari googling. Itu menghasilkan produk air putih dengan air kemasan plastik yang berbeda atau anti tumpah. Contoh lagi, beliau almarhum Tirto Utomo yang mengemas air putih dalam kemasan plastik yang diberi nama brand, yang diberi brand ataupun nama Aqua. Karena otak kanan itu selalu kerja dengan unik gitu kan ya, selalu kerja dengan unik. Contoh-contoh lain terkait dengan kekreativitasan itu apa sih? Nah,
Sahabat-sahabat, teman-teman kan mungkin tahu gitu kan ya. Di sekeliling kita aja lah. Kreatif itu tadi disinggung menciptakan apa-apa yang belum dilakukan, apa-apa yang belum dikerjakan oleh orang lain, atau bahkan jarang orang yang melakukannya. Contoh, membuat tempat air atau tempat hidangan air di ruang tamu dengan menggunakan barang bekas. Contoh gitu kan ya, membuat tas, membuat wadah lainnya gitu kan ya, dengan menggunakan gedebok pisang atau eceng gondong. Atau mungkin teman-teman yang beberapa saat lagi akan ada yang namanya wisuda drive-thru gitu kan ya. Biasanya orang kalau wisuda itu pasti naik mobil, naik kendaraan. Nah, karena kreatif gitu kan ya. Naik apa itu kuda, ada yang naik odong-odong, ada bahwa yang naik edet dan seterusnya. Nah, dia itu pengen beda. Ini yang namanya kreatif gitu kan ya. Contoh dalam hal konsumsi, biasanya kalau wedang jahe itu cuma digeprek, wedang jahe itu dibakar. Nah, ada tape bakar dan makanan-makanan lainnya itu kan. Sedangkan inovatif atau inovasi itu kecenderungannya adalah selalu berubah. Trennya itu positif, jadi dari satu menjadi dua. Belum satu habis keluar produk baru. Belum satu habis keluar lagi. Nah, contoh kalau teman-teman mengamati sekeliling kita, kendaraan saja. Dulu Honda, nah Honda, mohon maaf kalau saya sebut merek gitu kan ya. Dari yang sebelum Beat, nah ada Beat, ada Vario, sekarang ada PCX gitu. Itu yang Matic gitu kan ya. Belum lagi HP. Ini belum kebeli muncul HP baru lagi. RAM-nya sudah 6, 8, kameranya sekian-sekian. Itu adalah inovatif. Maka ada salah satu slogan inovasi tiada henti ngomong seperti itu, terus baru, terus baru. Nah, itulah perbedaan antara kreativitas dan juga inovatif. Inovatif. Sahabat-sahabat, kawan-kawan semua, karena otak manusia itu bekerja dengan cara di trigger ya atau dipicu. Nah, dipicu. Apa sih maksudnya? Ketika kita melihat sesuatu, kadang terpikir sesuatu yang lainnya. Pas kita jalan-jalan, oh itu ya, orang lagi membersihkan tidak menggunakan uh, sapu contohnya. Menggunakan alat apa itu kan ya, maka terpikirkan di rumah kita, wah seandainya di rumah kita ada alat yang lebih canggih daripada itu apa. Nah, ini contoh sederhana. Pokoknya melihat sesuatu, apapun itu, terpikirkan sesuatu yang lain. Terpikirkan sesuatu yang lain, inilah daya cipta, inspirasi. Sebenarnya dalam teori mendapatkan ide usaha itu sangat banyak. Nah, tapi setidaknya ada beberapa hal ini saja yang bisa mengerucutkan yang dekat dengan teman-teman semuanya. Nah, jadi untuk mendapatkan ide usaha yang potensial dan juga cocok dengan kepribadian sahabat-sahabat semuanya, mungkin analisis ini cocok bisa digunakan. Yang pertama adalah apa yang paling teman-teman senangi, sahabat-sahabat senangi. Kenapa? Kalau sesuatu berawal dari senang, apapun kelanjutannya, A sampai dengan Z-nya, itu nanti akan menyenangkan. Sesuatu yang berangkat dari lubuk hati yang paling dalam, dari keikhlasan, walaupun toh itu menyusahkan dalam tanda kutip pandangan orang lain, maka no problem buat sampean gitu kan ya. Seperti rasa cinta, rasa sayang gitu kan ya. Nah, yang kedua adalah apa kegemaran ataupun hobi ataupun passion Anda yang sudah saya singgung tadi di awal, bahwasanya tidak ada orang yang menyuruh, tidak ada orang yang membayar, bahkan sampai lupa waktu. Apa itu? Nah, setiap orang itu pasti punya. Tadi saya singgung di pertanian. Mungkin otomotif. Seneng gonta-ganti terkait dengan onderdil, khususnya terkait dengan mesin, pengen ngoboh dengan kekuatan yang penuh gitu kan ya. Mungkin hobinya itu coret-coret, melukis gitu kan ya.
Sampai orang itu heran, itu kok melukis siapa yang bayar, sampai lupa waktu, sampai 24 jam. Jangan 24 jam itu ya, seharian penuh di depan apa kanvas itu kan ya. Mungkin yang hobinya itu pelihara burung gitu kan ya. Posting burung, cari burung, ini bagaimana biar burungnya bisa berkembang biak banyak. Nah, yang ketiga, ini juga harus sahabat-sahabat kawan-kawan semuanya itu renungi. Produk dan proses apa yang paling Anda ketahui dalam hal ini adalah skill gitu kan ya. Jangan sekali-kali sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya itu bisnis di mana bisnis tersebut itu belum sahabat-sahabat kuasai. Belum sahabat-sahabat taklukkan mulai dari produksinya sampai dengan penjualannya, dari hulu ke hilirnya, dari produk, proses sampai finishingnya. Itu apa yang sahabat-sahabat kuasai? Mungkin laundry, bisnis di bidang jasa itu ya. Bagaimana cara mencuci dengan baik, menggunakan mesin cuci merek A yang A, B, C, D yang baik, yang hemat, terus menggunakan jenis deterjen ini, cara melipat baju yang bagus, cara pemasarannya, harus sampai kuasai semuanya, harus kita kuasai semuanya. Bercocok tanam pun juga seperti itu, contohnya menanam melon mulai dari semai sampai dengan penjualannya. Wah, ini melon yang batiknya ada, berarti harganya mahal, tidak hanya sekedar bisa besar. Nah, artinya apa? Itu harus sampai kuasai dan setiap orang itu berbeda. Mungkin orang yang passionnya itu atau kesukaannya itu atau yang dia kuasai adalah terkait dengan apa itu Master of Ceremony, MC. Orang Jawa mengatakan Pranoto Adicoro. Dia itu kalau memanage suatu kegiatan itu bagus. Nah, bisa jadi ini adalah nanti ke protokoler. Nah, kesenangan sahabat-sahabat kawan-kawan semuanya itu, adakah sesuatu yang ingin dilakukan ketika waktunya menganggur? Itu ada tergerak, saya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Nah, yang terakhir gitu kan ya, apakah tujuan terpenting Anda dalam bisnis sendiri? Apakah mendapatkan keuntungan, apa kebebasan, atau mungkin ekspresi diri gitu kan ya. Nah, ide mana yang muncul sebagai respon terhadap 4 pertanyaan pertama di atas yang memenuhi tujuan pada pertanyaan nomor 5? Maksudnya apa? Dari semua yang saya analisis di atas, itu merupakan bagian dari ide bisnis yang tidak jauh dari apa yang sahabat-sahabat kuasai, dari apa yang sahabat-sahabat senangi. Sekali lagi banyak sekali teori atau konsep bagaimana cara mendapatkan ide. Nah, ini yang paling mudah. Kalau kita rumuskan, ada 3 ini. Apa yang kamu sukai, kemampuan yang kamu miliki itu apa, skill yang kamu paling ahli. Nah, yang dibutuhkan orang lain ini mengikut gitu kan, yang ikut. Ketika kita punya skill tuntas gitu kan ya. Nah, dan itu berbarengan dengan passion kita. Nah, secara langsung kita bisa menawarkan kepada orang lain. Yang jelas tidak semua orang itu suka dengan bisnis kita. Tapi kalau kita sudah menyatu dalam ide bisnis tersebut, maka gampang selanjutnya. Nah, yang lagi adalah bisnis adalah yang diterapkan atau dieksekusi, tidak hanya di angan-angan. Mungkin itu sedikit bisa membantu menggugah good idea, ide yang terbaik yang nantinya akan memunculkan ide-ide bisnis yang bersumber dari lingkungan kita, dari keluarga kita, dari orang-orang terdekat kita, dari apa yang kita sukai. Wallahu a'lam bishawab.